Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Pada video kali ini, saya akan coba sharing buat teman-teman bagaimana cara mudah atau cara sederhana dalam menghitung harga wajar saham. Karena pertanyaan ini pasti selalu ditanyakan oleh para investor. Kira-kira saham ini harga wajarnya berapa gitu. Selain secara teknikal, ya pasti orang pun juga akan mencari tahu informasi mengenai harga wajar. Nah, ini sangat penting kita ketahui untuk melihat posisi saat ini harga yang kita incar atau harga saham yang kita miliki ini dalam posisi harga wajarnya atau sudah terlalu over dari harga wajar atau sudah terlalu mahal gitu, over value gitu ya. Cara ini cukup sederhana karena tidak banyak memasukkan data yang lebih detail lagi ya seperti perhitungan model-model lainnya gitu. Nah, kita gunakan tools ini atau cara saat ini agar investor itu bisa mencari atau melihat harga wajar saham yang kita miliki atau saham yang akan kita beli ini dengan cepat gitu. Harga wajarnya kira-kira di berapa. Nah, tools yang kita gunakan nggak terlalu banyak gitu dan semua bisa diakses langsung oleh investor gitu ya. Nggak perlu menjadi seorang analis gitu sebenarnya ya. Jadi kita bisa belajar dengan menggunakan metode ini. Nah, yang perlu kita siapkan adalah dua website yang saya gunakan di sini adalah pertama website idx.co.id ya. Kemudian yang satu lagi seperti biasa kita gunakan Stockbit Pro gitu. Nah, buat teman-teman yang belum berlangganan ya silakan berlangganan dulu karena data yang kita cari di sini adalah data untuk member yang berlangganan gitu. Nah, apabila teman-teman ingin berlangganan bisa juga masukin kode Republik. Nanti akan dapat potongan diskon harga untuk berlangganannya. Nah, balik lagi metode ini kita menggunakan price to book value gitu ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, contoh kita ambil saham saat ini yang paling banyak diperbincangkan dan yang paling hits di minggu ini adalah BRI Syariah. Karena semua grup mungkin ya, semua grup itu membahas BRI Syariah gitu. Tak terkecuali grup di Republik Investor gitu ya, teman-teman di RI. Nah, itu banyak juga percakapan-percakapan atau pembahasan terkait dengan BRI Syariah. Nah, kita coba lihat dulu BRI Syariah posisi saat ini. Ketik aja BRI Syariah. Nah, data yang perlu kita siapkan adalah data-data dari rasio keuangannya gitu. Nah, yang pertama kita kan gunakan price to book value gitu. Kita gunakan price to book value, kita juga sediakan Excel-nya ya. Ini secara hitungan sederhana. Jadi price to book value itu rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Nah, ini rumus dari price to book value. Nah, kemudian nilai buku per saham ini atau book value per share. Nah, rumusnya adalah modal dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Nah, angka-angka ini teman-teman mau nyari sendiri atau menghitung sendiri silakan di-download dulu laporan keuangan di IDX. Kemudian kita hitung manual sendiri silakan. Tapi kalau biar lebih cepat, kita gunakan tools yang ada di Stockbit gitu agar nanti lebih mudah dan lebih gampang lagi kita memasukkan angka gitu. Oke, yang pertama kita di sini kan price to book value. Kita cari tahu dulu nih, saat ini posisi saham BRIS itu bagaimana ya? PBV-nya, kemudian book value per share-nya ataupun harga sahamnya. Nah, untuk melihat data tersebut kita gunakan atau fitur comparison di sini ya. Kemudian di sini akan muncul rasio-rasio keuangan dari BRIS. Nah, yang kita butuhkan adalah current price to book value saat ini ya. Current price to book value dari saham BRIS di sini terlihat ada 1,77. Nah, kita tulis dulu ya. 1,77 saat ini. Kemudian book value per share-nya, BV per share-nya itu kita coba di sini kita lihat lagi ya, kita yang agak di bawah. Current book value per share. Nah, saham BRIS ini book value per share-nya 536,40. Oke, coba kita ini ya. 536,40.
book value per share-nya. Kemudian harga sahamnya saat ini harga saham BRI Syariah itu di 950. Nah, kita akan mencari harga wajar saham BRIS ini ya. Kira-kira harga wajarnya di berapa dan posisi saat ini apakah sudah ada di angka wajar atau sudah over value atau di atas harga wajar gitu. Nah, buat teman-teman yang punya sahamnya harap diperhatiin atau yang mau beli sahamnya coba di nilai lagi gitu. Nah, kita bisa gunakan tiga penilaian ya. Yang pertama, kita coba cari VBV berdasarkan historikalnya, kemudian berdasarkan industri, dan kita compare juga dengan IHSG gitu. Jadi kalau misalkan rumusnya harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham, berarti kalau mencari harga pasar saham, nah karena kita harus melihat nih, kita harus membandingkan VBV nilai buku per saham saat ini dan VBV yang masing-masing kita tentukan. Jadi kita gunakan VBV history, kita gunakan VBV industri, dan kita gunakan VBV IHSG. Nah, agar kita bisa lebih fair lagi dalam menilai harga wajarnya gitu. Jadi kita bandingkan secara historikal dia, kemudian kita bandingkan dengan industri, dan kita bandingkan juga dengan IHSG. Nah, artinya kita ingin mencari harga pasar saham dari 3 kategori tersebut gitu. Nah, kita masukin angka price to book value-nya untuk mencari harga pasar per saham karena sudah diketahui di sini nilai buku per sahamnya sudah ada, kemudian price to book value-nya juga ada. Nah, kita cari harga pasarnya di harga berapa. Yang kita cari adalah harga pasar per saham. Ini seperti perhitungan matematika biasa gitu. Nah, kita lihat historical VBP dari BRIS itu di angka berapa. Kita balik lagi ke Stockbit dengan bantuan gunakan Funda Chart, fiturnya Funda Chart, menunya ya. Nah, kemudian kita pilih Save dan pilih VBP Standard Deviation Band. Nah, kita ambil ya dalam 1 tahun atau 3 tahun terakhir ya misalkan. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini rata-rata dari price to book value-nya si BRIS ini min-nya itu 0,83. Nah, kita masukin 0,83 ya. 0,83. Kemudian tadi PBV-nya 5,36, 536,4 ya. Nah, muncullah harga saham wajarnya secara historikal ada di 445. Kemudian kita juga masukin yang ini sama ya. Kita coba masukin ya. Nah, kemudian kita cari price to book value secara industrinya. Nah, ini balik lagi ke menu comparison, kita masuk ke Stockbit lagi, kita menu comparison. Kemudian kita lihat industrinya berapa. Di sini ada industri, ada sektor, kita pilih yang industri. Price to book value dari industri itu 1,37 ya, 1,37 industrinya. Kita masukin angkanya 0,37. Kita lihat harga wajarnya 735 ya secara industrinya. Kemudian kita cari price to book value IHSG. Nah, kita bandingin price to book value IHSG ini bisa kita lihat di menu di website IDX ya, idx.co.id. Caranya gimana? Kita pilih data pasar, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini ada statistik harian. Statistik harian ini kita lihat price to book value-nya di sini. Ya, average price to book value 1,8. Kita pilih yang ini aja ya. Average price to book value 1,8 kali. Ini untuk VBP dari IHSG. 1, tadi berapa? 1,8 kali. Nah, 1,8 kita pilih. 96. Nah, jadi kita rata-ratain harga wajar saham BRIS itu ada di angka 715. Kalau saat ini harganya 950, nah artinya ada potensial penurunan sampai di minus 25%. Jadi buat teman-teman yang punya saham BRI Syariah, apalagi di harga bawah, mungkin sudah waktunya untuk taking profit terlebih dahulu ya, karena
secara kenaikannya memang sudah sangat luar biasa ya, kenaikannya dengan waktu yang begitu cepat, naikannya udah, di atas 100% gitu. Nah, ini tentu, risk to reward-nya sudah tidak sebanding lagi gitu. Buat teman-teman yang belum punya sahamnya, ya lebih baik kita tunggu dulu adanya koreksi sampai paling tidak harga wajarnya di 715 gitu. Dan yang sudah punya sahamnya, ya bisa, bisa dilakukan, taking profit terlebih dahulu. Ya mungkin 50% dulu kita jualan di level saat ini ya. Jadi bisa kita realisasikan dulu keuntungan karena secara nilai wajarnya untuk saham Bank BRI Syariah itu ada di angka 715 gitu. Atau potensi penurunan itu sampai minus 25% dari harga saat ini gitu. Nah, ini pun juga terlihat dari kalau kita lihat standar deviasi dari BRI Syariah, VBP standar deviasi, ini sudah terlampau jauh sebetulnya ya, sudah terlampau jauh dari eh, price to book value udah 1,77, sedangkan PBV plus 2-nya saja 1,32 gitu, 1,32. Jadi sudah terlampau di atas harga wajarnya sebenarnya gitu. Jadi silakan buat teman-teman ditentukan pilihannya. Nah, paling tidak cara seperti ini menjadi cara yang paling sederhana dalam menilai dan menghitung harga wajar saham. Silakan dicoba di rumah dan dicoba juga untuk saham-saham yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi kalau misalkan kita upload video. Terima kasih buat teman-teman Republik Investor. Sampai jumpa.